Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Ratna Zumiati dari kelas C Prodi TIK. Oke, di sini saya akan membawakan materi yaitu adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang. TIK telah membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan TIK di Indonesia, masyarakat akan lebih mudah untuk mencari informasi dan dalam membantu pekerjaan. Namun perkembangan teknologi informasi di Indonesia itu belum merata seluruhnya. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum dapat terakses teknologi, seperti di daerah-daerah terpencil, sehingga menimbulkan kesenjangan digital dan kelemahan literasi TI. Ketika informasi telah menjadi suatu komoditas di masyarakat Indonesia, itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masuk ke dalam era baru, yakni era masyarakat informasi. Di era sekarang masyarakat tidak lagi mau ketinggalan informasi, sehingga masyarakat dianggap aktif dalam penggunaan teknologi, membuat arus teknologi di Indonesia itu semakin cepat dan tidak ada lagi batas untuk masyarakat dapat mengakses informasi dan membagikan informasi penting kepada masyarakat lainnya. Kehadiran TIK, misalnya dalam perkembangan selama ini, telah membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Yang telah masih menjadi masalah yang harus dipecahkan. Salah satu faktornya yaitu mempengaruhi kesenjangan sosial dan kesenjangan digital, termasuk ICT literasi, adalah faktor sosial, ekonomi, dan geografis. Dua faktor tersebut dapat menunjukkan bahwa penggunaan komputer dan internet dapat mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan responden. Siklus evolusi e-literasi di dalam masyarakat berbeda-beda, baik pada setiap sekelompok generasi. Pada old, setiap kelompok generasi diistilahkan sebagai generasi baby boomers. Biasanya kelompok ini mengawali proses evaluasi literasi dengan kompetensi information literasi yang telah dikuasai terlebih dahulu. Kategori kedua, new generation, ialah mereka yang pada tahun 2002 sudah dikenalkan komputer sejak usia dini. Kategori ketiga ialah today generation, yaitu para remaja dan pemuda saat ini yang secara kategori generasi berada pada titik ekstrim tersebut. Sekitar 57,7% penduduk Indonesia saat ini berdiam di wilayah pedesaan. Biro Pusat Statistik 2006, persoalan yang dihadapi oleh penduduk yang tinggal di pedesaan pada umumnya adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya akses informasi, dan lemahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kondisi demikian adalah sebab akibat dari faktor ketiganya. Artinya, tingkat pendidikan yang rendah dapat berakibat rendahnya akses informasi, tingkat ekonomi berakibat terhadap rendahnya tingkat pendidikan. Dengan rendahnya hal tersebut dapat membuat rendahnya juga tingkat ekonomi di kalangan masyarakat. Berdasarkan uraian yang di atas, maka permasalahan pokok yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah seberapa jauh tingkat informasi di kalangan masyarakat Indonesia. Literasi media adalah kemampuan yang efektif dan efisien untuk memahami dan pemanfaatan konten media massa, atau the ability to efficiently comprehend and utilize mass media content. Selanjutnya adalah Hobbes 1998 mengungkapkan bahwa tujuan dari media literasi antara lain penguasaan akses terhadap informasi, mendukung dan menumbuh kembangkan lingkungan pendidikan di kalangan masyarakat, menginspirasi untuk mengembangkan akses terhadap berbagai sumber informasi. Selanjutnya, Baran Deka 2006 mengemukakan beberapa elemen dari media literasi, diantaranya adalah an awareness of the impacts of media, kesadaran atas dampak media pada individu, an understanding of the process of mass communication, pemahaman pada proses komunikasi massa, strategies of analysis and discussing media messages, pengembangan strategi yang digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media, an understanding of media content of the text, the purpose, intent of color, and our life, pemahaman pada konten media sebagai sebuah teks yang memberi wawasan pada kultur dan kehidupan manusia.
The ability to enjoy, understand, and appreciate media content, kemampuan untuk menikmati, memahami, dan mengapresiasi konten media. An understanding of the ethical and moral obligation of media practitioner, memahami tuntutan etika dan moral para praktisi media. Development of appropriate and effective producing skill, mengembangkan kemampuan-kemampuan produktif serta memandai dan efektif. Informasi ketika melakukan kegiatan membaca dan menulis. Dengan kata lain, literasi adalah seperangkat keterampilan dan kemampuan seorang dalam membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah dan kehidupannya sehari-hari. Literasi memiliki beberapa tujuan, yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai informasi bermanfaat, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam hati seseorang, meningkatkan nilai kepribadian seseorang memiliki kegiatan membaca dan menulis, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Literasi dibagi dalam berbagai jenis, yaitu diantaranya adalah literasi teknologi. Literasi teknologi yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, hardware, peranti lunak, software, serta etika dan etiket dalam pemanfaatan teknologi sebagai berikut: kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya juga pemahaman menggunakan komputer literasi yang di dalamnya mencakup kehidupan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengolah data, serta mengoperasikan program perangkat lunak secara dengan membanjirnya informasi. Karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengolah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pentingnya literasi teknologi dapat dilihat dari berbagai sumber di internet. Seiring kemajuan teknologi, definisi literasi teknologi pun mengalami perubahan. Pada tahun 1980, keterampilan penggunaan teknologi menuntut agar kita mengetahui bagaimana kode memprogram. Sekarang definisi literasi teknologi jauh lebih kaya dan lebih kompleks karena ada informasi lebih yang tersedia daripada sebelumnya. Alat-alat untuk menemukan, menggunakan, dan menciptakan informasi yang cepat menjadi lebih beragam dan canggih. Departemen Pendidikan Colorado CDE mendefinisikan literasi teknologi sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab menggunakan teknologi tepat guna untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan, menyelesaikan masalah, mengakses, mengolah, mengintegrasikan, mengevaluasi, desain, dan membuat informasi untuk meningkatkan pembelajaran di semua bidang subjek, memperoleh pengetahuan seumur hidup dan keterampilan dalam abad ke-21. Pengertian teknologi secara umum. Pengertian teknologi ialah ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan yang terdapat di dunia atau di dalam bidangnya. Penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat sederhana. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu techne dan logos. Kata techne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu teknologi, sejak abad ke-21 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Menurut Purbah Wajah
harap pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan industri tertentu. Menurut Hack dan Ken 1996, pengertian teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang bersehubungan pemrosesan informasi. Menurut Martin 1999, pengertian teknologi informasi dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Pendapat lainnya adalah mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim dan menyebarluaskan informasi. Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Miyarso yang menyatakan bahwa teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut dapat menghasilkan suatu produk tertentu di mana produk tersebut bersangkutan dan tidak terpisahkan dari produk lainnya yang telah ada terlebih dahulu. Teknologi menurutnya merupakan sebuah bagian integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. Teknologi bertujuan untuk menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam melaksanakannya suatu pekerjaan. Maka dengan adanya teknologi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Esensi teknologi. Kajian makna teknologi secara utuh yang telah dirumuskan oleh berbagai pakar, namun gaungnya tidaklah seperti komputer. Untuk itu, kajian tentang pengertian dan makna teknologi perlunya diluruskan terlebih dahulu sebelum membahas disiplin teknologi pendidikan. 1. Definisi. Secara umum, teknologi dirumuskan sebagai technology is simple, the application of knowledge to solve a problem or advance a full tool. Dari definisi tersebut, ternyata teknologi dipersepsikan sebagai pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam bentuk peralatan, teknik, dan kerajinan. Selain itu, teknologi juga berarti sistem atau metode dari suatu organisasi. Kedua, sifat teknologi. Beberapa pakar berasumsi bahwa sifat teknologi juga dapat dipandang dari berbagai sisi, seperti yang dirumuskan oleh Sumitro Dojojokusumo, Quraish Shihab, dan Henitz. Pendapat Sumitro Dojojokusumo merupakan sebagai tujuan berdasarkan ilmu ekonomi yang menekankan peran serta pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kekayaan alam. Ketiga, ilmu rekayasa dan teknologi. Ilmu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pengetahuan. Di dalamnya terkandung aspek keahlian, pengalaman, dan waktu penyerapan yang dibutuhkan. Selain itu, ilmu yang beretika mengindahkan norma yang berlaku dalam masyarakat serta mengandung kearifan di dalamnya. Wikipedia menyajikan hal yang menarik, yaitu keterampilan antara ilmu, rekayasa, dan teknologi. Dalam situs ini menjelaskan bahwa ilmu sebagai suatu investigasi yang beralasan atau kajian atas segala dalam tujuan untuk menemukan prinsip yang berlaku atas fenomena tadi melalui metode yang diakui formal dan ilmiah. Di lain pihak, rekayasa merupakan proses dari merancang dan membuat perangkat, peralatan, dan sistem dengan pemanfaatan gejala alam untuk menemukan piranti atau praktis. Rumusan teknologi pendidikan. Keragaman rumusan teknologi pendidikan telah beberapa kali dirumuskan oleh pakar yang tergabung dalam organisasi tertua teknologi pendidikan AECT. Mereka terus berupaya untuk mengembangkan dan memperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Di samping itu, pakar juga bersempatan untuk mengkaji dan mengemukakan pendapat mereka mengenai teknologi pendidikan. Jan Zeski tahun 2001 mengungkapkan
bahwa Settler sudah berupaya menelusuri siapa sebenarnya yang pertama kali menemukan disiplin teknologi pendidikan. Definisi tahun 1977 menjadi momentum bersejarah karena secara resmi AECT berhasil meluruskan kesepakatan dalam bentuk definisi yang kukuh. Definisi tahun 1077 ini diakui definisi tahun 1994. Kemudian di definisi 2004 untuk upaya perorangan para pakar untuk merumuskan teknologi pendidikan memberikan sumbangan tersendiri sebagai kekayaan intelektual yang berdampak terhadap peningkatan keilmuan teknologi pendidikan. Teknologi pembelajaran. Istilah lain sehubungan dengan teknologi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, produk teknologi yang dimanfaatkan secara umum seperti film, program video, dan seterusnya sebagai sarana hiburan dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk mendidik atau mempelajarkan. Aspek teknologi dalam pendidikan, arti kedua ini menyatakan bahwa dunia pendidikan atau pembelajaran secara khusus mengandung teknologi di dalamnya. 3. Atas keselenggaraan nama teknologi pendidikan. Keselenggaraan nama teknologi pendidikan diperkuat dengan kemunculan definisi terbaru tahun 2004 dari AECT. Rumusan ini kembali menuju ke teknologi pendidikan atau educational teknologi sebagai pernah dikutip di bagian lain sebelumnya. Peta penggunaan kedua istilah. Istilah teknologi pendidikan banyak dijumpai di negara Inggris dan Kanada, sedangkan pada pakar Amerika Serikat lebih senang menggunakan istilah teknologi pembelajaran. Istilah teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran terlihat digunakan dua-duanya dalam penggunaan istilah yang ditawarkan. Dampak istilah. Penggunaan istilah yang tidak konsisten cenderung mendorong para ahli disiplin ilmu dan bidang lain meragukan teknologi pendidikan, waktu di sisi lain menunjukkan sifat progresif dan dinamis dan teknologi pendidikan. 6. Dehumanisasi pelajar. Di era tahun 1970 sampai 1980, keberadaan teknologi pendidikan dipertanyakan apakah akan menggantikan peran guru atau mengurangi nilai-nilai kemanusiaan dalam diri peserta didik. Teknologi dan media serta peranannya dalam pembelajaran. Menurut William dan Software, Abdul Qadir dan Tera, CH 2003, teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa dua, suara dan video. Pengertian ini dasarnya menunjukkan bahwa dalam teknologi informasi sesungguhnya memiliki dua komponen, yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Menurut Arsyad 2011, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses. Menurut Arsyad 2011, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran, mengevaluasi siswa, mengumpulkan data mengenai siswa, melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau perseorangan. Para siswa sesungguhnya memanfaatkan teknologi dan media dalam serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas belajar. Media seringkali dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Selain itu, dari bahan-bahan yang telah disusun dalam pedoman evaluasi mandiri yang disediakan, konsepsi pembelajaran yang pusat pada siswa memungkinkan para guru menggunakan waktu yang lebih untuk memeriksa dan memperbaiki masalah yang timbul dari siswa, berkonsultasi dengan cara siswa secara individu, dan mengajar secara perorangan dalam kelompok kecil. Seberapa banyak waktu yang dibutuhkan sangat tergantung pada tingkat peran pembelajaran yang diberikan dengan pemanfaatan teknologi dan massa. Secara umum, pemanfaatan komputer dan media bukan berarti secara merta akan menggantikan peran guru dalam pembelajaran, namun lebih kepada
Optimalisasi komputer dan media membantu guru mengelola dan memberikan pengalaman belajar yang kreatif dan bermakna. Nah, teknologi terbagi menjadi dua metode yaitu sinkronus dan asinkronus untuk pembelajaran. Pertama, metode sinkronus. Sinkron berarti pada saat bersamaan. Ini berarti dalam pembelajaran daring, walaupun dua guru dan peserta dididik berada di lokasi geografis yang berbeda, keduanya akan dijadwalkan bertemu pada saat bersamaan, tempat yang sama, dalam jaringan internet yang sama. Dengan menggunakan teknologi sinkron, guru dan peserta didik saling mengobrol satu sama lain. Ini meniru pengalaman kelas tatap muka. Meskipun cara pengiringan ini terlihat mudah, namun ini bukan penggunaan praktis terbaik dari lingkungan daring. Peserta didik daring memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Merancang pembelajaran daring yang disampaikan secara serentak bisa sangat membosankan dan melelahkan bagi guru dan peserta didik. Metode asinkronus. Asinkronus berarti tidak pada saat bersamaan. Tidak seperti metode pengiriman sinkronus, peserta didik dapat menyelesaikan aktivitas pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring, forum diskusi, link sumber materi, blog, wiki, dan lain sebagainya. Komponen dan lingkungan pengiriman asinkronus sebagian besar terkonten untuk pembelajaran daring biasanya disampaikan dengan menggunakan teknologi asinkronus. Cara penyajian pembelajaran saat ini semakin meningkat dan berkembang dengan penyediaan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran dan dapat saling berinteraksi. Di antaranya adalah metode-metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana metode pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran pada saat bersamaan. Itu berarti dalam pembelajaran daring, walaupun guru dan peserta didik berada di lokasi geografis yang berbeda, keduanya akan tetap dijadwalkan bertemu saat bersamaan, tempat yang sama, dan juga jaringan yang sama. Dan metode asinkronus adalah pembelajaran tidak pada saat bersamaan, tidak seperti metode pertama, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan aktivitas pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Literasi juga memiliki beberapa jenis, yaitu pertama adalah tool literasi, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi secara konseptual dan praktikal, termasuk di dalamnya kemampuan menggunakan perangkat lunak, keras, multimedia, dan relevan dengan bidang kerja dan studi. Dan yang kedua itu adalah resource literasi, yaitu kemampuan memahami bentuk, format, lokasi, dan cara mendapatkan sumber daya informasi, terutama jaringan internet yang terus berkembang. Ketiga, sosial struktural literasi, yaitu pemahaman tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalamnya, seperti di kalangan masyarakat. Keempat, research literasi, yaitu kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi seperti alat riset. 5. Publishing literasi, yaitu kemampuan untuk menyusun dan menerbitkan publikasi dan ide ilmiah ke kalangan masyarakat dengan memanfaatkan komputer dan internet. Keenam, emerging teknologi literasi, yaitu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan teknologi dan bersama-sama dengan komunitasnya ikut menentukan arah pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan pengetahuan ilmu dan pengembangan ilmu di kalangan masyarakat. 7. Critical literasi, yaitu kemampuan melakukan evaluasi secara kritis terhadap untung rugi menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Literasi juga memiliki beberapa tahapan. Menurut Arga 2009, keterampilan literasi informasi diperoleh dengan langkah-langkah tahapan sebagai berikut. Pertama, mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui bahwa pengetahuan yang dimiliki tentang suatu subjek tertentu adalah tidak mencukupi, namun dia sadar bahwa di sekelilingnya ada banyak sumber-sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalahnya. Kedua, menetapkan strategi pencarian, yaitu sebuah proses sebelum pencarian yang dengannya seseorang mampu mengorganisir data yang saat ini telah diketahuinya ke dalam beberapa kategori atau subjek.
mengidentifikasikan sumber-sumber yang berpotensi tentang tahap-tahapan ke dalam kategori-kategori atau subjek, dan menentukan kriteria untuk sumber-sumber potensial, kemuktahir, bentuk atau format, dan sebagainya. Ketiga, mengumpulkan sumber-sumber, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan proses pengumpulan beberapa sumber yang diperlukan baik dalam bentuk tercetak dan non-tercetak, online dan komputerisasi, interview atau pakar, permohonan dokumen-dokumen pemerintah yang cocok, konsultasi dengan para pustakawan dan para pakar lainnya untuk saran-saran terhadap sumber-sumber tahapan yang terbuka. 4. Menilai dan memahami informasi, yaitu proses mengorganisir dan menyaring dan meneliti kata kunci dan topik-topik terkait, mengevaluasi otoritas dari sumber-sumber, mengidentifikasikan kesalahan-kesalahan, pandangan-pandangan beberapa berkepihakan, dan kemudian kalau perlu memperjelas kembali pertanyaan untuk pencarian informasi yang dibutuhkan, menerjemahkan informasi, proses yang melibatkan analisa, sintesa, evaluasi, dan perorganisasian data terseleksi untuk penggunaan, dan kemudian menarik sebuah kesimpulan dari semua yang terkait dalam penelitian tersebut. 6. Mengkomunikasikan informasi, yaitu berbagi informasi dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain dari pertanyaan riset dalam bentuk laporan, poster, grafik, atau yang lainnya. 7. Mengevaluasi produk prosesnya, yaitu melakukan evaluasi terhadap produk dan proses penelitian yang dilakukannya. Keterampilan dalam mengevaluasi tersebut akan dapat menentukan sejauh mana baiknya data yang diperoleh memahami atau menjadi tujuan daripada proses penelitian yang dikerjakan. Begitulah pentingnya literasi digital di era saat ini, mengingat data dan informasi akan terus bertambah tanpa terkontrol. Jika tiap individu tidak membekali diri dengan kemampuan literasi digital, maka akan semakin sulit untuk mencari informasi yang benar-benar bernilai. Salah satu fungsi mendapatkan informasi yang agar dapat cepat mengambil keputusan yang baik hingga akhirnya dapat bertindak mendapatkan informasi yang bernilai merupakan salah satu manfaat dari literasi digital. Berikut adalah informasi dari saya. Sekian dari saya, maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.